Wah, aplikasi yang ada di PC udah bisa di Android gini ya. Oke, halo guys, selamat datang di channel Hilmi Graphic. So ya, di video kemarin aku udah buat beberapa video tutorial install Linux Tiny Computer ya. Tapi masih banyak yang bingung karena videonya terpisah-pisah. Selain itu, untuk versi terbaru Linux ini cara pasang WPS Office-nya udah beda. Dan ya, di sini aku akan jadikan satu video aja ya. Jadi jangan lupa simak baik-baik biar gak gagal pasang. So, sebelum ke videonya, buat kalian yang belum tahu apa itu Linux, Linux itu adalah operating system yang dipakai di PC, server, dan juga laptop. So ya, karena Linux ini adalah OS alternatifnya Windows yang bahkan lebih ringan, jadi ada beberapa aplikasi yang bisa juga diinstal di Linux. Dan ya, di sini kita akan pasang Linux bukan menggantikan sistem Android yang ada di HP ataupun tab kalian, tapi hanya menjalankan sistem Linux di atas sistem Android ini. Bisa dibilang seperti emulator. Jadi ini tidak mengubah apapun ya, merusak sistem Android kalian ataupun mengubahnya ya. So, langsung aja ke videonya. So, pertama buka browser di Android kalian dan ketik aja Tiny Computer. Nah, buka yang dari GitHub ini nih. Dan ya, di sini ada catatan untuk beberapa versi. Di sini kita download yang versi terbaru aja ya. Devnya baru upload nih kemarin. So, kita pilih yang Tiny Computer xfce.apk ini yang berukuran sekitar 900 MB. Nah, sebelum install biar gak gagal pasang seperti ini, kalian matikan dulu Google Play Protect-nya ya. Untuk caranya, kita buka Play Store dan pencet bagian akun. Scroll, nah pilih Play Protect. Nah, di pojok kanan atas ada logo pengaturan, kita buka. Di sini matikan aja semuanya ya, bisa kalian jeda ataupun matikan dulu. Nah, untuk yang nanya ini aman atau enggak, ini aman ya, karena aplikasi Tiny Computer ini sifatnya open source dan nggak ada virusnya kok. Kalian bisa tanya aja AI ya arti open source itu apa. Dan ya, lanjut aja kita install Tiny Computernya dan sudah terinstall. Nah, step selanjutnya ini penting ya, jangan di skip. Aplikasi Tiny Computer ini bisa diinstal minimal dari Android 9. Nah, tapi mulai dari Android 12 ke atas, Android menerapkan phantom process yang membatasi aplikasi berjalan di latar belakang. Karena Linux ini jalan di atas Android, jadi terkena dampaknya juga ya. Dan kalian hanya bisa buka Linuxnya beberapa detik dan muncul error sinyal 9 seperti ini. Nah, untuk catatan, menonaktifkan fitur ini akan meningkatkan konsumsi baterai ya jika kalian nggak close aplikasinya manual seperti ini nih dari recent app, karena dia akan jalan terus di latar. So, lanjut aja ke cara matiinnya ya. Kalian nyalain dulu opsi developer. Di Xiaomi kalian bisa buka aja nih tentang ponsel di pengaturan dan ketuk 7 kali versi MIUI atau HyperOS nya sampai muncul tulisan kalian sudah menjadi pengembang. Dan ya, nanti di setelan tambahan muncul nih opsi developer. Nah, untuk merek lain bisa ketuk 7 kali di bagian build number sampai muncul ya. Kalian sudah menjadi pengembang. Dan ya, lanjut untuk Android 12 dan 13. Caranya kalian download dulu aplikasi Termux ya di GitHub. Jangan yang dari Play Store nih Termuxnya. Nah, di GitHub pilih aja untuk Android 7 ke atas ya, dan pilih yang universal. Setelah install Termux, kalian buka aja. Di sini aku split screen aja ya dengan pengaturan biar gampang ya. Nah, di pengaturan kita buka opsi developer dan nyalain proses debug USB dan proses debug nirkabel. Di sini kalian harus terhubung ke jaringan WiFi ya. Bebas mau apa aja ya, mau dari hotspot HP kalian yang lain juga bisa. Nah, lalu muncul pop-up seperti ini. Kalian izinkan aja ya. Lalu buka proses debug nirkabel. Nah, kita ke terminal Termux dulu. Kalian ketik pkg spasi install spasi Android min tools. Lalu enter. Tunggu sampai selesai. Nah, ada tulisan do you want to continue. Kalian ketik aja Y dan enter. Kalau udah selesai, balik lagi ke setelan, pilih sambungkan perangkat dengan kode penyambungan, lalu muncul pop-up dengan kode seperti ini.
Nah, kita ketik aja di terminal adb spasi pair spasi masukkan alamat IP dan port yang ada di pop-up nih. Pastikan sama ya. Lalu enter. Nah, disuruh masukin kode. Kalian masukin aja kode yang muncul di pop-up-nya ke terminal. Lalu enter. Nah, kalau sudah di terminal, ketik adb connect dan masukkan alamat IP dan port yang ada di sini nih. Kalian samain aja ya, sama yang muncul di HP atau tab kalian. Lalu enter. Nah, kalau sudah muncul connected seperti ini, berarti sudah berhasil. Kalian tinggal copy paste aja perintah ini nih. Nanti aku cantumin aja ya di deskripsi video ini biar gampang. Dan enter. Oke, sudah deh. Tinggal buka Tiny komputernya. Nah, untuk Android 14, 15, dan 16 kalian bisa pergi ke opsi developer dan cari matikan atau nonaktifkan batasan proses turunan, atau di Samsung namanya nonaktifkan pembatasan proses anak. Dan udah deh, lebih simple ya daripada Android 12 dan 13. So ya, lanjut aja, kita tinggal buka Tiny komputernya dan izinkan aja penggunaan penyimpanannya dan tunggu sampai Linuxnya terinstall. Sambil menunggu kalian bisa scroll dan izinkan akses file dan pembatasan penggunaan baterai menjadi tidak terbatas. Nah, udah deh, Linuxnya udah terinstall. Nah, tapi di Android 16 ini ada bug ya. Navigasinya muncul jadi tampilan Linuxnya nggak full dan ini cukup mengganggu ya. Untuk fixnya kalian bisa pergi ke setelan dan cari navigasi. Nah, pilih navigasi sistem dan nyalain aja. Sembunyikan indikator layar penuh. Nah, tinggal buka lagi nih Tiny komputernya dan udah deh, gak ada lagi navigasi yang menghalangi. Nah, jika kalian pencet navigasi kembali, nanti muncul tampilan seperti ini nih. Pergi ke bagian kontrol dan muncul berbagai settingan nih untuk aplikasi Tiny komputer. Nah, ada settingan display, jika diklik nanti ada berbagai settingan untuk displaynya ya. Ada kontrolnya juga, bisa touchscreen ataupun touchpad ya, kayak laptop. So, kembali aja nih ke bagian grafik acceleration. Kalian aktifin enable VRGL acceleration. Ini fungsinya untuk menjalankan GPU HP Android kalian di Tiny komputer ini, jadi meningkatkan performa Linuxnya. Nah, untuk MediaTek cukup enable VRGL aja yang diaktifin. Kalau yang pakai Snapdragon bisa aktifin keduanya nih, sama yang enable Turnip plus Zing drivernya. Dan cara balik lagi ke Linuxnya, kalian tinggal klik aja tombol play yang ada di pojok kanan atas. Nah, untuk install aplikasi ada 3 cara ya. Yang pertama bisa lewat Tomoe Tool. Cara kedua bisa lewat App Store dan cara ketiga bisa lewat terminal. Di sini aku jelasin aja satu-satu. Nah, yang pertama, install aplikasi lewat Tomoe Tools. Kalian bisa pencet ya di bagian Windows di pojok kiri bawah, scroll dan pilih bagian sistem. Nah, buka Tomoe Tool nih. Bagi yang ngebug ya, tidak ada tampilan teks seperti ini, kalian bisa buka terminal dan ketik Tomoe, lalu enter. Pilih English United States dan enter. Pilih manager dan enter. Nah, di sini pilih nomor 4 ya. Lalu enter, tunggu aja sampai selesai. Nah, muncul pilihan seperti ini. Terus ke bawah ya aja cari English United States. Ada di pilihan nomor 96. Nah, tinggal pilih aja dan enter. Kalau sudah ada tulisan please enter to return seperti ini, berarti sudah selesai. Kalian close aja ya aplikasi Tiny komputernya dari recent app juga, dan tinggal dibuka lagi. Nah, tampilan Tomoe Tool-nya udah kembali normal. Nah, di tools ini ada berbagai pilihan selain install aplikasi, ada juga untuk pasang tema. Aku pasang dulu aja deh. Di sini aku pilih yang tema macOS ya. Nah, sudah selesai, kita cek aja nih ke setting, lalu ke appearance. Dan udah ada nih pilihan tema macOS-nya.
dan ikonnya juga otomatis ada ya. Kalian gak usah ribet-ribet pasang lewat file manager. Nah, kita juga pergi ke bagian Windows Manager, kita ubah juga nih temanya ke White Sur macOS nya. Dan setting layoutnya jadi mirip macOS. Aku juga ubah wallpapernya nih. Bisa tekan atau klik kanan mouse di bagian home kalau kalian pakai mouse. Nah, pergi ke desktop setting. Di bagian folder, pilih others dan cari aja foto wallpaper yang udah kalian download. Untuk link file berbagai wallpaper macOS-nya ada di videoku yang sebelumnya. Atau kalian bisa download aja wallpaper apa aja di Pinterest. Dan ya, udah dah. Tampilannya udah keren seperti ini. Nah, balik lagi aja ke Tomoe Tool ya. Untuk cara install aplikasi lewat Tomoe Tool cukup mudah ya, tinggal kalian pilih-pilih aja ya. Kita kembali aja dulu ke halaman sebelumnya. Nah, ada berbagai aplikasi nih, ada di App Center sama Secret Garden. Di sini aku ke Secret Garden dan ke bagian cut video. Di sini ada software editing, Kdenlive, Blender 3D dan lain-lain ya. Di sini aku install Blender 3D aja ya. Ini tuh buat animasi 3D. Tinggal tunggu sampai selesai. Nah, kembali dan ke bagian Paint. Di sini ada Krita dan Inkscape. Aku install keduanya aja nih. Nah, kita back aja. Di bagian App Center ada bagian browser. Kalian pilih aja yang Firefox dan Google Chromium. Dan next. Pilih Chromium, pilih install. Kalau muncul pop-up seperti ini, kalian pilih yes dan enter. Udah deh, Chrome-nya udah terinstall. Aku juga install game deh. Aku coba dulu catur dan ya lancar ya, bisa dilihat. Oke, nah untuk cara kedua lewat P-App Store. Ini kayak Play Store-nya Linux ya, jadi simple nanti kalian install aplikasinya. Nah, untuk cara pasang P-App Store-nya ini, kalian buka aja browser dan search P-Apps. Nanti muncul websitenya ya. Kalian masuk aja ke websitenya dan klik install. Nah, nanti ada perintah ya. Kalian copy aja perintah yang paling atas ini. Dan paste atau tempelkan ya ke terminal. Dan enter di terminalnya. Nah, jika sudah, nanti muncul nih P-Apps-nya di desktop kalian ya. Bisa buka aja di sini. Aku ke bagian Office dan install WPS Office. Di sini juga ada LibreOffice dan lain-lain ya. Kalian bisa coba-coba aja. Tapi menurutku yang paling enak sih LibreOffice ya. Tapi kalau kalian nyaman di WPS Office, ya kalian bisa di WPS Office aja. Di sini WPS Office-nya udah pasti PC level ya, tidak seperti WPS Office yang ada di Play Store yang compatibility-nya itu masih Android. Nah, untuk cara ketiga kalian bisa install aplikasinya lewat terminal. Di sini aku buka website VLC, aku pilih bagian VLC for Linux Debian karena varian Linux yang kita pakai itu Linux Debian. Dan nanti ada perintahnya ya, tinggal di copy paste aja ke terminal. Udah deh terinstall aplikasinya. Nah, oke, di sini aku tes dulu ya, buka Blender 3D. Ini adalah aplikasi pembuat animasi 3D gratis dan open source. Dan udah banyak sih film kartun yang dibuat lewat Blender ini. Contohnya film kebanggaan Indonesia, Jumbo, yang tahun kemarin baru tayang nih. Ya, meskipun di sini Blender 3D-nya belum bisa pakai GPU acceleration karena belum support ya dari developer Linux-nya. Jadi performanya agak nge-lag ini di Blender ini. Tapi semoga kedepannya update terus ya. Bayangin aja nanti kalian bisa buat animasi 3D di software hanya lewat Android, ataupun ada dev yang mau port softwarenya jadi versi Android ya. Karena spek Android yang tertinggi sekarang ini udah mau menyamai CPU laptop. Menyamai ya, bukan menandingi. Karena ya CPU Android didesain untuk hemat daya. So, selanjutnya aku coba Krita ya. Sebenarnya ini bagus ya untuk buka kanvas. Resolusi itu kayak masih kuat. Cuma nggak enak aja di gesturnya ya. Karena kita pakai gestur touchpad laptop, dan kayaknya kalau pakai pen ya nggak jalan fitur-fitur pen Xiaomi-nya ya. Jadi mending pakai Krita versi Android aja deh yang ada di Play Store. Kan udah ada nih versi Androidnya. Nah, yang kepake sama aku sih Inkscape ya. Ini tuh aplikasi kayak CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Ada settingan shortcutnya juga nih, bisa disamain bahkan. Bahkan di sini untuk buat logo, banner, poster dan lain-lain
Surprise ini lancar banget ya. Lebih enak sih daripada pakai Canva web yang memang agak ngelag ya. Dan kurang leluasa juga sih di Canva ya. Dan terakhir aku tes WPS Office. Dan aku coba ketik biasa aja ya, acak, dan coba save filenya nih. Aku save di folder dokumen. Nah, aku coba cek ya di file explorer, di file explorer Androidnya. Dan ya, di sini udah ada ke-save aman ya. Kalian juga bisa sambil buka WA dan APK Android lainnya sambil jalanin Linux ini. So di sini juga aku tes ya memutar video di VLC player. Di sini aku nggak nyalain GPU acceleration-nya ya. Di sini aku mutar aja video anime Frieren dengan resolusi 1080p. Dan ya cukup lancar ya. Kalau kalian mau muter video dengan 4K, kalian harus nyalain dulu GPU acceleration-nya biar lancar ya. So ya, gimana menurut kalian? Linux ini sudah bisa diinstal di HP kalian ya. Banyak juga orang-orang yang PC atau laptopnya pakai Linux bukan Windows. Dan saat ini Linux juga bisa diinstal di Android gini. Rasanya seperti luar biasa aja ya. Kalian bisa belajar ngoding dan lain-lain ya. Ya, di video sebelumnya aku pernah buat website ya dan ngoding di Linux ini. Dan ya masih banyak lagi sih yang bisa dieksplor di Linux ini. Jika video ini membantu, jangan lupa like dan tekan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komen. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.